蕊，我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味，不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Selamat pagi. Pagi. Kau tidak punya mata ya? Kenapa kau bicara begitu? Kau yang menumpahkan minumanku, kenapa bukannya minta maaf? Tidak akan kuucapkan kata maaf untuk seumur hidupku ini. Coba kau lihat, kenapa dia? Hah? Sudah, dari pagi dia sudah marah-marah. Tadi Xiao Chow juga kena marah. Ada hubungan apa denganku? Dia itu menyebalkan. Ada apa? Direktur Van, aku sampai kaget. Wah, model baru nih, percetakan air. Kau semakin mirip dengan Cheng Dabai. Kau ini kenapa? Salah makan obat ya? Hah? Kau tanyakan saja pada Direktur O. Dia yang buat kesalahan malah marah-marah. Dia bahkan melampiaskan pada orang lain. Sebenarnya ada apa dengan dia? Marah-marah terus. Memangnya dia kenapa? Hah? Suasana hatinya lagi jelek ya? Sebaiknya kau rayu dia. Aku benar-benar harus merayu dia kalau begitu. Shh. Di perusahaan ini kan tidak tahu siapa bosnya. Kenapa bicara seperti itu? Walaupun aku bos, kalau tidak ada bawahan yang sportif maju duluan saat tempur, aku jadi bos bisa apa? Begini. Kau diizinkan pulang ganti baju. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kau baik sekali. Hah? Bagaimana aku jadi bos? Semakin royal tentunya. Oh iya. Sudah sana. Kenapa tidak ketuk pintu dulu? Kaget ya? Kok ini kenapa? Hah? Dengar-dengar suasana hatimu sedang tidak baik. Datang untuk menghiburku. Oh, suasana hatimu mempengaruhi keuntunganku. Pedagang licik. Memangnya ada apa? Hah? Tidak apa-apa. Oh ya, Ya? ada yang mau kutanya padamu. Mhm. Dengar-dengar kau ada rekrut konsultan kreatif. Si Launan bocor sekali mulutnya ya. Apa maksudmu, Chovan? Hah? Kau merekrut konsultan kreatif karena tidak mempercayai aku? Hah? Atau cari seseorang untuk mengawasiku? Bukan begitu. Aku merekrut dia agar perusahaan kita semakin dipandang orang. Sekarang perusahaan kita kan sedang maju, ya kan? Siapa orangnya? Ya itu orangnya. Siapa? Changsu. Siapa? Iya, Changsu.
Memangnya dia punya kemampuan untuk menjadi konsultanku? Hah? Jangan marah dulu. Tenang. Dengar. Dia ini kan baru dapat penghargaan iklan terkreatif tahun ini. Aku merekrut dia sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Aku juga demi memasarkan merek perusahaan kita. Kau tenang sajalah. Dia hanya kerja paruh waktu, jadi kau tidak akan ketemu dengannya setiap hari. Tidak, aku tidak mau. Melihat gayanya seperti itu, aku cukup bertemu dengannya sekali Sudah, saja. kalau begitu jangan ketemu. Aku akan meminta Laonian yang menangani dia. Aku beritahu padamu ya, kalau sampai Tape tahu hal ini, aku mau tahu dia akan bicara apa padamu. Iya, aku tahu. Aku lakukan ini kan demi perusahaan. Kau sudah tanda tangan kontrak dengannya ya? Aku sudah bayar deposit. Kau ini selalu begitu, melakukan hal yang merugikan. Iya. Dengar dulu. Aku minta pengertianmu ya. Posisimu, kau tenang saja. Tidak akan terpengaruh dan tergoyahkan olehnya. Tenang saja. Siapa ini? Jawab dulu pertanyaanku. Ada hubungan apa denganmu? Ingin tahu saja. Hah? Ternyata kau juga hanya lelaki biasa ya. Aku tidak pernah bilang kalau aku orang suci. Ya. Asal kau senang, silakan saja. Lihat tiap hari ya. Ketahuan ya. Satu yang warna merah muda. Hei, semuanya, dengarkan. Dengarkan aku sebentar, aku mau mengumumkan sesuatu. Hei, Direktur O, ayo sini. Ini kabar baik ya.
dengar. Ini adalah kabar baik. Iklan pelumas Changcheng akhirnya di tangan kita. Sudah pasti, Direktur O berperan penting dalam hal ini. Jadi selain bonus, aku sudah menyiapkan bonus tambahan untuk tim kreatif. Direktur Van, berapa bonus Ya, tambahan? ya, ya. Berapa? Iya. Bonusnya 2.000. Hah? Hah? Kecil sekali. Kau ini benar-benar pelit. Hah? Sudah bicara keras-keras hanya 2.000. Ini sudah memotong daging aku sendiri. Apaan kau? Hah? Oke. Kita dengarkan Direktur O menyampaikan sesuatu. Iya. Ada beberapa hal yang mau aku katakan. Begini, sebenarnya ini benar-benar puncak gunung yang sangat susah digapai. Semua orang telah bekerja sangat keras. Terutama lagi Launian. Sudah begitu banyak mengorbankan kehidupannya. Memang sudah seharusnya. Begini, aku ini tidak sepelit Direktur Van. Malam ini semuanya akan aku traktir makan. Tidak boleh kekurangan satu orang pun. Sebentar. Kau bilang apa tadi? Kau mau traktir semua orang? Aku mau traktir semua orang makan. Kau yang bayar. Aku yang bayar semuanya. Oh, Direktur O sangat murah hati. Baik sekali. Launian, terima kasih. Kau telepon Xiao He. Ajak dia datang juga ya. Jangan ada yang ketinggalan. Baik. Oh, baik ya. Lihat kan, aku menakjubkan. Menakjubkan sekali. Makan apa? Kita makan apa? Hah? Makan lobster atau makan apa? Hei. Halo, ya ayah. Kau sudah sampai ke Beijing. Kau sudah sampai, kenapa tidak bilang ayah? Hah? Mentang-mentang kau sudah punya suami, kau sudah melupakan ayah ya? Ayah ini bicara apa? Aku memang sedang sibuk. Ternyata Sioche lumayan juga ya. Ayah lumayan suka dengannya. Apa kata yang kalian sering sebut itu bisa diandalkan. Ayah begitu menyukainya. Memang menurutmu Sioche tidak baik? Tidak. Kalau tidak baik, masa aku mau menikah dengannya? Kau ini jangan mau menang sendiri terus. Sifatmu itu harus benar-benar dirubah. Kelak saat kalian berdua tinggal bersama, ingatlah untuk saling menghormati ya. Siapa bilang sifatku tidak baik? Sekarang temperamenku sudah sangat baik. Begini saja, kapan Sioche libur lagi? Kau ajaklah dia ke rumah, ya? Ayah akan membuatkan pangsit lagi. Ayah tidak takut dihabiskan lagi semuanya seperti kemarin itu. Nah, kalau dihabiskan dia buat lagi. Ayah bersedia untuknya. Karena aku sudah tahu seberapa ayah menyukai dirinya. Bahkan lebih menyukai dia daripada aku. Aku jadi cemburu. Sudah ya, aku tutup dulu. Baiklah. Perusahaanmu tidak menyediakan makan siang ya? Karena akhir-akhir ini kau sering makan siang di rumah. Ayah juga tiap hari pulang makan siang kan? Tempat kerja ayah dekat dengan rumah. Lalu kenapa kalau aku ingin makan masakan ibuku sendiri? Aduh. Kau ini sama seperti ayahmu. Bisanya perintah saja. Sudah, ayo bantu aku. Jangan hanya bicara dan duduk saja di situ. Ayo cepat bantu aku bawa makanannya. Bantu ibumu bawa masakan. Baiklah, sekarang saatnya makan. Oh ya, Xiaoche, sampaikan pada Cuer baju yang diberikan bagus sekali. Hah? Iya, bajunya nyaman dipakai. Sekarang ibu sedang memakainya. Itu kan hanya baju tidur. Tidak mungkin ibu pakai sekarang. Sampaikan ke Cuer, ibu minta satu lagi, biar bisa pakai bergantian. Dasar serakah. Dia kan menantu yang baik. Tidak masalah, tidak apa-apa. Asal ibu suka nanti aku sampaikan ke dia. Tidak masalah. Tenanglah. Cuer, dia tidak marah pada ayahmu kan? Ayahmu itu kolot, pikirannya kuno. Cuer itu anak yang sangat pengertian. Dia tidak akan marah pada ayah. Tapi ibu hanya merasa khawatir. Niat baiknya itu dimentahkan.
oleh ayahmu. Tidak ada yang mau ayah sampaikan? Minta satu lagi untuk ayahmu. Untung tidak berbekas. Wei Piao, kau masih berani menelponku? Aku peringatkan ya, kalau kau telepon aku lagi, aku akan memanggil polisi. Apa maumu? Hah? Kak Van? Makan malam? Baiklah, tidak masalah. Yao Tian-Tian, kau memang bukan ditakdirkan untuk hidup susah. Makan malam? Siapa yang traktir? Baiklah, kalau begitu aku harus datang. Aku tidak boleh tertinggal. Oh ya, aku bawa adik iparmu ya, boleh tidak? Kau ini banyak bicara ya, Cocun. Aku beritahu ya, cepat atau lambat, kita pasti jadi. Hah? Baiklah. Sampai nanti malam ya. Halo? Ini aku. Ya aku tahu. Kenapa bicaranya dingin seperti itu padaku? Emang iya? Ternyata kau itu pelit. Kau maunya apa? Malam ini pulang lebih cepat ya. Ah, Direktur Von hanya malam ini jam berapa? Halo? kita pergi setelah jam kerja. Oh, baik. Kau dengarkan? Aku ada janji makan malam. Baiklah kalau begitu. Jangan minum-minum ya. Kalau minum, jangan menyetir. Cari orang lain untuk membantumu. Iya, Tidak ada yang mau kau katakan padaku. aku ini sedang kerja. Iya, baiklah. Jangan pulang malam-malam ya. Ya sudah. Perasaan aku yang traktir makan. Kenapa kau yang bawa orang? Kan biar rame. Ini juga akan merayakan kesuksesanmu. Ya kan? Hai, maaf aku terlambat. Iya. Hai, sudah datang ya? Hah? Oh ya, baiklah. Kalau begitu, kenalkan, ini Cocun, adikku. Semua yang ada di sini harus menjaganya juga ya. Halo semuanya. Ya, halo. Halo. Foto yang ada di dalam komputermu itu kan? Oh, iya. Biodata. Biodata itu aku yang kirim ke dia. Cocun lulus dari sekolahan permodelan selatan. Dari latar belakang sekolah yang ternama. Sebentar, kau kenal Tangna? Sepertinya tidak kenal. Tangna juga lulusan dari sekolahmu? Ya, Tangan itu umur berapa? Dia baru lulus, Tangan sudah bisa jadi gurunya, tahu? Pemuda yang penuh dengan masa depan yang cemerlang. Ini adalah saat yang tepat. Iya, betul. Aku ini tidak pandai bicara. Direktur Chu, kau jangan terlalu dengarkan omongan Kajeng. Dia selalu menggodaku. Sebentar. Kau panggil mereka berdua, satu Kak Ceng dan satu lagi Kak Cie, sampai aku merasa sungkan. Panggil Kak Van. Baik, Kak Van. Ya, seperti itu, benar. Kau senang? Kenalan dengan adik baru lagi? Lo Ceng itu bawa adiknya, jadi kita harus menghargainya. Bagaimana kau ini? Tidak mengerti? Kakak-kakak yang ada di sini sudah kenal semua kan, jadi harus membantunya. Itu sudah pasti. Adikmu juga adikku, ya kan? Iya. Hari ini kita kesini mau kenalan dengan adik ini atau makan ya? Ya, pesan sekarang. Pelayan, kami mau Ya. pesan. Aku mau pesan ini. Ya ibu. Tadi baru saja ayah menelpon aku. Sekarang gantian ibu. Kalian sudah janjian ya? Tadi siang ayahmu menelponmu. Iya. Ibu tidak tahu? Ya sudah, katakan ada perintah apa lagi? Dasar kau. Kalau tidak ada perintah, apa aku tidak boleh telepon? Tidak boleh menelpon anakku sendiri. Ibu sedang sendirian ya. Karena ayah sedang bertugas, makanya ibu jadi bosan.
Kau tidak mengenal ayahmu saja. Kerja itu nyawanya. Hei, mana suamimu? Dia ada janji makan malam. Makan malam? Dengan siapa? Perusahaan mereka ada janji makan malam. Makan malam perusahaan ada bos yang bisa menangani. Apa hubungannya dengannya? Untuk apa dia ikut? Ini kan urusan perusahaannya. Dia itu juga orang penting dalam perusahaannya itu, Bu. Sudah pasti dia harus datang. Kalian baru menikah beberapa hari. Suamimu beralasan makan malam dan tidak pulang. Aku beritahu ya, ini bukan tanda yang baik. Ibu jangan mengadu domba seperti itu. Jangan sampai omongan ibu tidak kau anggap. Ibu tanya padamu. Dia menjanjikan ayahmu mau beli rumah untukmu. Kapan dia mau beli? Bukannya baru beli mobil. Mana ada uang sebanyak itu? Jadi cuma janji palsu untuk menipu kita. Enak saja. Sudahlah Ibu. Dia itu kan juga kerjasama dengan orang. Harus pelan-pelan menabung. Ibu jangan berikan tekanan sebesar itu ya. Aku beritahu ya. Dia sebaik apapun, tapi dia itu terlalu pintar bicara. Kalau dia mau menipumu, kau bukan lawannya. Ibu beritahu ya, kedepannya kalau dia bilang lagi ada janji makan, kau harus tanya dengan jelas pergi dengan siapa. Kau itu jadi anak, jangan terlalu polos. Iya, kami ini saling memberi kepercayaan, tidak ikut campur dalam masalah pekerjaan. Kami anak muda semua seperti ini, berbeda dengan kalian ya. Takutnya, nanti kalau kedaulatanmu sudah dirampas, kau benar-benar tidak berdaya, kau tahu itu. Ibu jangan membuatku takut seperti itu. Cuer, ibu hanya mau mengingatkanmu. Dia itu berbakat dan tampan, pintar bicara, pintar merayu, finansialnya juga bagus. Kau bisa suka padanya, orang lain juga bisa. Ibu baru sadar, kenapa anakku ini hatinya begitu besar. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi dengan ibu. Ibu membuat aku pusing. Ibu hanya mengkhawatirkan kau. Kalau kau dirugikan, bagaimana? Kalian sekarang masih masa percobaan. Ibu dan ayahmu sepakat bilang pada orang-orang kalian belum menikah. Kalau dia sekarang masih dianggap lajang, wanita sekarang jangankan lajang, punya istri pun tetap direbut. Ibu hanya memperingatkanmu untuk tetap waspada, kau mengerti? Iya. Sudah ya, aku tutup teleponnya. Menyeramkan sekali ceritanya. Semuanya makan yang puas ya. Kalau tidak cukup pesan lagi. Iya, terima kasih Direktur. Ayo. Makan udang ini. Udang ini sangat segar. Coba ya. Kau harus makan banyak. Makan ini juga ya. Iya, terima kasih. Ayo, coba. Rasanya pasti. Aku suka. Iya. Ini. Makan sayuran ya. Kau harus makan sayuran. Iya, terima Ayo. kasih. Aku mau tanya, bagaimana standar para pria menilai seorang wanita baik atau tidak? Apa hanya dari fisiknya saja? Ya iyalah. Ayo, sekarang minum, bersulang. Aku ingin tanya, kalau ada satu wanita cantik dan wanita jelek menangis di waktu bersamaan, siapa yang akan kalian hibur? Pasti kalian merasa wanita jelek itu tidak ada yang perlu dikasihani, sedangkan yang cantik walaupun hanya berpura-pura dianggap beneran. Yang kukatakan benar kan? Itu sudah pasti. Ayo, minum. Tinggi kayak ganteng, pendek miskin gemuk, siapa yang kau pilih? Contohnya, Copan sama Lonian, kau akan pilih siapa? Contohnya macam apa itu? Aku sudah pasti pilih Kafan. Kalau aku tidak akan menilai dari fisiknya saja, aku akan pilih yang berkualitas. Bagaimana kau menilai berkualitas? Hah? Menurutku laki-laki yang kirim paket itu kualitasnya lumayan, tapi kau tolak. Itu juga karena fisiknya tidak menarik perhatianmu kan? Tapi di sini begitu banyak orang dan aku juga harus melihat beberapa kali baru kelihatan baik atau tidak. Oke. Sudah. Ayo, kita lanjut makan saja ya. Iya. Ayo. Tidak jadi. Aku belum selesai bertanya. Kalian bagaimana menilai seorang wanita cantik atau berhati busuk? Makanya, harus kenalan dulu. Apa dengan resiko disakiti dulu? Itu yang seru. Dicampakkan wanita cantik lebih bisa ditinggalkan daripada dicampakkan wanita jelek. Kalau begitu mengaku saja, kalian semua lelaki sukanya wanita cantik. Memangnya salah? Tidak, tapi tidak berkelas. Tidak berkelas. Semua orang seperti itu. Ini sangat subjektif. Kak Syoho, sebenarnya tidak semua laki-laki seperti itu. Mungkin kadang kitanya saja yang terlalu berpandangan negatif.
Selalu berharap semua orang mengikuti cara pandangmu, mengikuti standarmu melakukan segala sesuatu. Tapi di dunia ini, untuk melakukan segala sesuatu, tidak diperlukan mengikuti pandangan semua orang. Kecuali kalau kau Tuhan, kalau kau tidak bisa mengubah dunia ini, kau hanya bisa mengikuti arus atau disingkirkan. Iya. Coba, kau sudah lihat kan? Bukan berarti semua wanita cantik hanyalah pajangan. Kau lihat kan? Tidak beda jauh denganmu kan? Ya, aku tahu sekarang. Ini keuntungan yang cantik. Di saat aku ngomong yang benar, tidak ada seorang pun yang tepuk tangan untukku. Sudah bisa. Sudah. Pelayan, minta bilnya. Pelayan! Lonian, kau panggil pelayannya cepat. Pelayan! Kau yang ke sana, untuk apa aku menyuruhmu? Baiklah. Hei, Fancy. Jangan selalu menyuruhnya begitu, tidak baik, oke? Sudahlah, dia kan dekat pintu keluar, ya kan? Angkat minuman kalian, kita berterima kasih pada Direktur O yang sudah mentraktir kita semua di sini. Bersulang. Sudah semestinya. Bersulang. Bersulang. Direktur Van, hati-hati. Aku tahu. Tenang saja. pelan-pelan jalannya. Tidak perlu memegangi aku bisa jalan sendiri. Pelan-pelan jalannya ya. Iya. Awas pelan-pelan. Ya. Hati-hati di situ ada tangga, awas jatuh ya. Hati-hati. Kakak, Ini gara-gara Kau tidak kau perlu setelah memegangnya. makan bukannya pulang, malah lanjut ke bar dan minum-minum, jadi mabuk dia. Besok kan ada rapat. Memangnya kau ini istri bos ya? Hah? Awas. Aduh, kalian ini tidak mengerti. Aku tidak bisa menahan diri karena aku senang sekali. Yang paling kau senang itu sudah mendapatkan uang. Tidak perlu bayar sendiri untuk minum-minum. Biar dia bangkrut. Direktur Van, Direktur O, permisi. Aku mau pulang duluan ya. Aku antar kau. Tidak usah, kita beda jalan. Aku duluan saja. Hah? Iya. Kau cepat ya. Kalau kau lari mungkin masih keburu keretanya. Ayo Iya. cepat sana. Iya. Sana. Hati-hati ya. Ayo cepat. Lari ya. Ayo kita pulang. Syuhur, Ayo. kau tidak perlu memegangnya. Awas, Kau hati-hati. ikut Lonian saja, pulang naik kereta. Hah? Hati-hati. Kau ini bicara apa? Tidak berperkemanusiaan. Kalian suruh aku keluar, tidak ada yang mau ngantarku. Kita semua sudah minum-minum. Biar anak perempuan saja yang mengantar kita. Iya, antar sana. aku antar Kak Van. Kalau begitu aku antar Kaci dan Kacang. Oke. Kau bagaimana, Syuhur? Aku ikut mereka pulang saja. Oh, ya sudah. Syuhur, kau tidak bisa lihat situasi ya. Mereka itu sedang berdua, tahu? Dia sudah minum sampai seperti ini. Memangnya dia kuat menopang diri sendiri? Iya benar. Ayo jalan. kau ini Jalan keras sekarang kepala, jalan. Ayo. Ayo jangan. Sudah. Biar Syuhur mengantar kalian. Ayo. Ya, kita pulang sama-sama. Ayo. Sini, aku Kita bantu. pulang sama-sama saja. Hati-hati yang mobil. Hati-hati. Ya, sampai nanti. Aku Ya. duluan ya. Kami sudah menyusahkanmu, Suoji. Tidak menyusahkan, kita searah kan? Oke. Ayo. Ayo, mobilku di sana. Oke, ayo. Baiklah, ayo. Kita hanya bercanda. Lihatlah, kalau sudah tidak bisa minum jangan dipaksakan. Kau ini benar-benar tidak mau rugi ya? Masih bisa tahan Aku tidak? tidak apa-apa. Kaci, kau tidak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Wah, Suoji sampai kena muntahan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maafkan aku, adikku. Sudah. Sojun, kau tunggu di sini sebentar ya. Iya. Aku antar dia Ya, pulang. aku minum terlalu Pulang banyak. dan istirahatlah. Maafkan aku ya. Iya, dah. Aku tidak apa-apa, tidak minum berlebihan. Kau tidak perlu mengganggu, aku hanya sedikit mabuk mobil. Tapi kenapa aku harus muntah di badan orang? Itu benar-benar memalukan. Kau harus menjelaskan padanya sana. Aku antar kau ke atas, ayolah. Aduh, tolong bantu aku menjelaskan padanya. Sudah kembali sana, ayo kembali. Kalau begitu aku tinggal Iya ya. sana. Tunggu. Tolong bantu aku menjelaskan padanya. Kali ini aku benar-benar serius. Aku sangat suka padanya. Iya, aku mengerti. Aku antar ke atas ya. Tidak perlu, kau tidak perlu mengantarku. Ayo kembali ke sana. Tunggu. Ingat pesanku, jangan lupa menjelaskannya. Iya, aku tahu. Sudah sana. Untuk apa balikan kepala? Aku sudah tidak apa-apa. Ayo sana. Aku tinggal ya. Iya. Kenapa muntahku ke badannya ya? Kaci, Ya, Kacang tidak apa-apa. tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa kan? Bajunya tinggal dicuci, tidak masalah. Tapai itu tidak kuat minum masih dipaksa. Lihatlah akibatnya. Oh ya, di mobilku ada kemeja. Kau ganti saja ya. Tidak usah repot-repot. Ganti saja.
Ini pasti tidak enak. Aku ambilkan ya. Ini. Gantilah. Terima kasih. Iya. Kaci, ayo kita pulang. Oh iya iya, kita pulang. Aku saja yang menyetir. Oh iya iya, aku minum lupa. Kak Xiao He, rumahmu di mana? Sebaiknya kau antar Direktur Van pulang saja. Iya, aku akan mengantarnya dulu, baru aku mengantarmu. Kau kecanduan menipuku ya? Aku belum mau pulang. Aku mau menyadarkan diri di mobil dulu. Kalau begitu di pinggir jalan saja. Lebih cepat bukan? Kau ini lucu sekali. Aku mau di dalam mobil, melihat pemandangan. Memangnya kenapa? Aduh. Apa kau pikir aku ini supir? Kenapa? Kenapa berhenti di sini, ha? Daerah Guangmingli. Direktur Van, Kenapa? Besok masih ada urusan lain kan? Iya, sudah mengerti kan? Daerah Guangmingli, ya kan Kak Xiao He? Akhirnya sudah sampai. Kau dengan Tapai, maaf. Bagaimana awalnya kau bisa kenal dengan Kak Cheng? Aku ke studionya untuk syuting iklan. Karena itu lagi dikenal. Dia mengajak aku ngobrol, juga menawarkan beberapa iklan untukku. Aku baru saja datang ke Beijing, jadi aku tidak punya banyak teman di sini. Ada kakak yang ramah dan baik. Tentu saja aku senang dan berterima kasih. Begitu, paham. Mulai sekarang, selain Kak Cheng, kau juga punya Kak Cheng, ya? Perusahaan kami nanti akan syuting iklan kosmetik merek internasional. Kami pasti akan mengajakmu sebagai modelnya, ya? Begini, sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa. Cukup kenal dengan kalian dan punya beberapa teman, aku sudah senang. Aku juga tidak punya maksud lain. Kau jangan terlalu memikirkannya, ya? Iya. Aku hanya ingin membantumu untuk mencarikan kesempatan dan juga jadi duta. Baiklah, aku berterima kasih dulu. Pulanglah. Jangan sampai istrimu nanti tidak senang. Siapa? Pacarmu. Aku tidak punya pacar. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Oke. Dan terima kasih kemejanya. Nanti aku kembalikan setelah dicuci. Tidak dicuci tidak masalah. Oke, dah. Dadah. Dah. Dadah. Oh Sauja, apa yang kau lakukan? Apa yang kau pikirkan? Kau bicara sama Xiaojun seperti itu. Apa tujuanmu? Kenapa kau bilang ke Xiaojun kau tidak punya pacar? Kau ini sudah punya istri. Apa kau masih berpikiran yang lain? Kucing mana menolak ikan?
Halo? Halo, Cece. Sudah sampai rumah ya? Sudah. Adikku bagaimana? Harusnya juga sudah sampai. Jun. Cece, aku beritahu padamu ya. Tadinya aku merasa dia hanya cantik dan polos. Tapi semakin aku kenal, aku tiba-tiba sadar dia itu pintar dan dia punya pandangan tersendiri. Iya, aku juga tidak menyangka. Kali ini aku benar-benar serius, iya. Sudahlah. Kau ini cerewet sekali. Apa kau tidak bosan? Aku yang dengar saja sudah bosan. Aku bersumpah atas nama keluargaku. Kali ini aku benar-benar serius. Kau harus membantuku ya. Iya. Sudah ya. Cukup. Sudah ya. Jun. Apa aku terlalu cepat menikahnya? Suamiku, kau minum-minum pasti badannya tidak enak, ya kan? Makan sedikit jeruk untuk menghilangkan rasa mabukmu. Kak Xiaohe, sudah sampai rumahmu? Tolong jaga Direktur Van baik-baik. Tenang saja, dia ini adalah pacarku. Direktur Van tidak pernah sebut kau pacarnya. Kau cepatlah turun. Dah. Bertahanlah. Lumayan berkelas juga. Heh, ayo bangun. Tidurlah di kamarmu. Ayo bangun. Ayo cepat. Aduh, Kak Van. Kak Van. Sepertinya kita ini terlalu cepat, Kak Van. Aku beritahu padamu. Sekarang aku sudah punya uang. Hah? Kau tahu masalah itu kan? Aku sekarang punya banyak uang. Kau mau apa? Aku akan membelikannya. Kau mau VW terbaru? Aku juga sudah punya Mercy. Aku tidak suka VW. Aku suka Mercedes-Benz. Tidak apa-apa. Kalau begitu Mercy saja. Kau mau berapa mobilnya? Tinggal bilang saja. Aku akan mengabulkannya. Kak Van. Asal kau tidak meninggalkanku. Lulu. 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 Lulu, siapa Lulu? Lulu. 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 Iya, halo. Direktur Van, kau sudah sampai rumah? Iya, sudah sampai rumah. Aku cuma mengingatkan besok pagi ada rapat. Kau kan bisa kirim SMS, jangan telepon. Aku takut kau tidak melihatnya. Ya sudah, besok ada rapat penting. Cepat istirahat ya. Bukan,
Kenapa? Tidak enak badan? Lain kali jangan minum berlebihan. Bukan karena alkohol juga, cuma merasa lambungku sedikit tidak enak. Minum sedikit air hangat ya. Aku akan carikan obat untukmu. Istriku, baju tidur yang kau kasih ibu itu, nanti kasih satu lagi ya. Kau ini, dia suka sekali. Dia perlu 2 untuk pakai gantian. Yang benar. Kenapa? Atau kita ke rumah sakit saja ya? Istriku, hari ini aku dapat uang. Besok kita pergi survei rumah ya. Bagaimana? Kau mau minum? Tidak. Kalau begitu aku yang minum ya. Aku haus sekali. Aku tadi ngomong apa saja? Tadi kau bicara tidak jelas. Tidak ngomongnya aneh-aneh kan? Tidak. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Kau tidak pulang? Lulu siapa?你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。